Rahayu teman-teman semua, merdeka. Beberapa hari yang lalu sebelum acara 17 Agustus, ini ada suatu polemik di masyarakat. Ya, ketika adanya suatu pernyataan rekomendasi ketika para pengibar bendera atau paskibraka ini yang perempuan pengguna hijab diminta untuk melepaskan hijab demi keseragaman. Nah, pernyataan ini, rekomendasi ini menuai kontroversi pro kontra ya di masyarakat. Bahkan sampai banyak mencaci maki BPIP atau bahkan sampai mencari celah-celah kesalahan dari BPIP. Nah, ini yang bagi saya mohon maaf. Kok begini banget sih SDM umat Islam di Indonesia? Kenapa dia tidak mau mencari dahulu, benarkah hijab itu adalah suatu kewajiban atau tidak? Kemudian juga, kenapa hal-hal yang seperti ini yang harus diviralkan, yang harus dinaikkan, sehingga melupakan kejadian-kejadian yang menimpa bangsa kita. Terutama kasus-kasus korupsi, kasus yang lain sebagainya masih banyak. Oleh karena itu, kalau teman-teman nanti jadi pejabat, terus bikin suatu konflik polemik, ya misalkan teman-teman korupsi, mudah saja lempar aja tuh kasus isu SARA, ya. Terutama senggol-senggol agama, langsung mereka kepanasan itu. Oke? Kenapa mereka kepanasan? Karena yang dia imani, yang dia pertuhankan adalah agamanya, bukan Tuhannya. Sehingga kalau agama disenggol sedikit, langsung dikatakan sesat, kafir, lain sebagainya. Nah, itulah teman-teman semua, sungguh bahaya umat-umat Islam saat ini. Terutama umat Islam di Indonesia, mohon maaf. Bagi saya kok rendah sekali SDM-nya. Padahal mereka memiliki kemampuan, seharusnya mereka bisa mengkaji lebih dalam. Ya, bahkan sampai MUI ikut nimbrung hingga memperkeruh keadaan di masyarakat. Kan gitu. Nah, teman-teman semua, ini perlu saya pertegaskan terkait masalah hijab. Ya, jadi ini terlalu ramai isu-isu jilbab lain sebagainya di masyarakat. Oke, apalagi ketika paskibraka sering sekali diulang-ulang terus isu ini, juga terkait apa pekerjaan, sering sekali isu ini dilempar di masyarakat sehingga menimbulkan kegelisahan. Kalau kita melihat dasar hukum yang mereka gunakan adalah Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 yang kerap kali digunakan untuk kewajiban berjilbab. Sebenarnya ayat ini adalah teralamat khusus untuk Nabi Muhammad dan juga istri dan anak-anaknya. Adapun ke perempuan mukmin itu merupakan suatu anjuran. Dan kalau kita lihat sababun nuzulnya ayat ini adalah banyaknya di Madinah maupun Mekah, yaitu rumah-rumah tuh amat kecil, sehingga kalau mau buang hajat tuh harus ke luar rumah, ya ke padang pasir, kan begitu. Nah, sehingga kerap sekali nih perempuan-perempuan diganggu oleh mereka, begitu. Oleh karena itu Nabi diperintahkan oleh Tuhan, kalau ini untuk istrimu, anak-anakmu dan juga orang mukmin, maka julurkanlah jilbab itu. Untuk apa? Menandakan bahwa perempuan itu bukanlah seorang budak. Karena budak itu tidak menggunakan aurat, tidak menutup aurat waktu itu. Oleh karena itu sebagai pertanda, maka menggunakan jilbab. Begitu loh. Nah, ketika mereka, ya perempuan-perempuan itu keluar dari rumah untuk BAB bahasanya ke gurun pasir, dengan menggunakan pakaian seperti itu nggak akan diganggu. Karena menandakan bahwa dia adalah perempuan merdeka, bukan budak. Nah, itu sebenarnya. Oleh karena itu maka kita gunakanlah al-ibratu bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Kita lihat dari sabab khususnya, bukan dari umumnya lafaz. Kalau dari umumnya lafaz, maka lafaz ini bisa dibantah dengan ayat yang lain. Terutama dalam Quran Surah An-Nur ayat 30 dan 31 yang menjelaskan bagaimana seorang laki-laki dan perempuan yang seharusnya mereka menjaga pandangan, norma kesopanan, itu yang harus dipertahankan. Bukan cara berpakaian mereka, bukan cara mereka menggunakan jilbab, bukan. Karena apa? Jika hanya menjulurkan jilbab, lantas kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan para perempuan yang berpakaian tapi telanjang? Mereka berpakaian. Kayak sekarang kan banyak perempuan-perempuan berjilbab, tapi yang ditonjolkan adalah apa? Payudaranya, lain sebagainya, bahkan lekuk tubuh, bokongnya, kan begitu.
Dan inilah dikatakan oleh Rasulullah sebagai perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Oleh karena itu, kalau kita mau jujur, kita bisa ambil bahwa prinsip dalam Islam ya untuk berpakaian bukanlah terletak daripada pakai jilbab dan sebagainya, pakai gamis, bukan. Tapi dilihat daripada bagaimana perempuan itu menjaga etika dalam berpakaian. Yang dimana ini sesuai dengan Quran Surah An-Nur. Kalau perempuan harus menjaga mata, laki-laki juga demikian, menjaga pandangan, dan perempuan nggak boleh genit dan sebagainya, kan begitu. Nah, tapi banyaknya daripada teman-teman kita yang memahaminya secara sempit. Nah, dalam proses perjalanan diskusi ulama-ulama klasik tersendiri, memang ulama-ulama klasik itu sepakat, ya, mutlak dalam arti apa? Ijma, untuk menutup seluruh aurat kecuali muka dan telapak tangan dalam sholat. Adapun di luar sholat, ya, ada perbedaan pendapat. Mazhab Zohiriyah tidak secara eksplisit mengatakan bahwa rambut adalah aurat. Enggak. Karena apa? Dalam Al-Quran, di Quran Surah An-Nur, yang jadi aurat adalah apa? Adalah buah dada, payudara. Oleh karena itu, kalau teman-teman lihat perempuan di India, baik yang muslim maupun tidak, itu kadang-kadang pakai kain sari. Ditutupkan untuk menutupi payudaranya. Itu sudah sesuai. Selain mazhab Az-Zahiri, dalam mazhab Imam Hanafi ada suatu pendapat yang menyatakan bahwa betis perempuan itu boleh kelihatan, bukanlah aurat. Betis, gitu. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri juga menyatakan demikian. Nah, sedangkan dalam pandangan ulama-ulama kontemporer, terutama Muhammad Abduh, Syekh Rashid Ridho, menyatakan bahwa perkenaan berpakaian, jilbab, ini harus dikontekstualisasi. Kita lihat dulu konteksnya seperti apa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persoalan menggunakan jilbab adalah persoalan yang masih perdebatan. Kalau dalam sholat gak ada perdebatan. Oleh karena itu, jilbab ini masih suatu perdebatan. Oke? Dan juga Syekh Rashid Ridho Muhammad Abduh menyatakan ini tidak wajib secara mutlak. Artinya apa? Jika dilihat daripada norma kesopanan sudah terpenuhi, sekalipun dia tanpa menggunakan hijab pun juga sudah sesuai. Dan ini juga disepakati oleh Hamka sebenarnya dalam beberapa karangannya. Kan begitu. Dan bahkan teman-teman sendiri bisa melihat bagaimana cara berpakaian istri-istri daripada para kiai dahulu. Jilbab dipakai hanya menutupi dada dan kepala. Rambut terbuka kadang-kadang. Apakah mau dikatakan mereka masuk neraka? Kan enggak. Mereka sudah sesuai sebenarnya. Dan juga hal-hal yang dikatakan sebagai perhiasan yang nggak boleh nampak kecuali yang sudah biasa. Kalau jika kita melihat di Indonesia, rambut pun sudah terbiasa terurai di luar kelihatan. Nah, tapi kenapa di Arab tidak? Ya karena di sana gurun pasir. Kalau terbuka bisa jadi rambutnya kotor lain sebagainya, kan begitu. Nah, dalam hal ini saya memberikan pendapat terkait masalah jilbab. Memang mayoritas kebanyakan adalah memerintahkan menggunakan jilbab. Adapun saya sendiri, perihal jilbab bagi saya bukanlah suatu kewajiban terhadap Tuhan, tapi lebih kepada bagaimana kita menghormati. Contoh, jika kita sudah berumah tangga, maka perempuan sebagai bentuk penghormatan kepada seorang suami pun, jika suami menginginkan menggunakan hijab atau jilbab, karena mungkin suaminya penjemburu lain sebagainya, maka dilaksanakan. Kan begitu saja. Tapi jika dalam suatu kondisi, contoh dalam paskibraka kemarin, atau dalam pekerjaan, yang dimana dengan menggunakan hijab akan mempersulit, yaitu berkenan saja dilepaskan, asalkan tetap menjaga etika kesopanan dalam berpakaian. Itu saja teman-teman semua. Nah, oleh karena itu, tolonglah, persoalan hijab ini, aurat ini, jangan diperdebatkan kembali. Dalam arti, yang mau berjilbab silahkan, yang tidak mau, ya silahkan. Tapi ingat, norma kesopanan pun harus dijaga, dijunjung tinggi. Anda berjilbab, Anda menggunakan cadar, tapi percuma kalau Anda masih melenggak-lenggok sana-sini. Bahasa Anda gendit dan sebagainya. Kan begitu. Kemudian juga, yang paling penting,
dalam menjaga diri kita adalah bagaimana kita bersikap, bertingkah laku, etika dan moral, etika kesopanan, terutama dalam berpakaian. Ratu Inggris pun itu pakaiannya sudah sesuai dengan syariat. Karena apa? Menutupi dada, berpakaian dengan longgar, lain sebagainya. Sedangkan yang saat ini para wanita-wanita Indonesia yang katanya muslim itu, muslimah itu, yang mereka berjilbab, tapi mohon maaf, payudaranya kemana-mana, bokongnya kelihatan, kan begitu. Apalagi perempuan yang pakai cadar itu. Bukannya justru merendahkan hatinya, tapi malah menyombongkan hatinya kepada orang lain. Memandang orang lain yang belum bercadar dikatakan sebagai, oh, belum terima hidayah. Atau bahkan membuat strata sosial di kalangan muslimah sendiri. Kan itu nggak baik. Nah, inilah yang sudah jauh daripada hakikat berpakaian, daripada yang diajarkan oleh Islam. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada ajaran ilahi. Ajaran ilahi yang tidak membenci orang lain, yang tidak merendahkan orang lain. Ajaran ilahi yang dia selaras dengan perubahan zaman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua, merdeka.